Puji Tuhan, Shalom. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Yes, Dia Allah yang luar biasa. Dia Tuhan Yesus yang sungguh baik dan sangat baik. Dia sangat perkasa. Penyertaannya sungguh sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita selalu bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Ajaib perbuatannya, heran dan luar biasa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Renungkan setiap perbuatannya. Di saat ini bersyukurlah, bersyukurlah. Di dalam hadirat Tuhan, sembah dan puji. Inilah setiap kami Tuhan, kami masuk dalam hadirat kudus-Mu, bawa setiap keberadaan kami puji dan sembah. Oh bersyukur, mari bersyukur, bersyukur, bersyukur. Naikkan pujian dan sembah-Mu, naikkan syukur-Mu kepadanya. Bahwasannya Yesus sungguh baik, sangat baik. Setiap kami Tuhan, pimpinlah ibadah kami, pimpinlah. Oh, indah dalam hadirat-Mu. Mari rasakan, oh rasakan jamaah dan kuasa-Nya. Mari katakan, aku siap Tuhan. Aku siap memuji-Mu sepanjang hidupku. Siap menyembah-Mu seumur hidupku. Hanya bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Mati bagiku, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan telah
godaan bagi kita kalau kita tidak kuat. Kok dia bisa begitu sama-sama orang Kristen, masa aku nggak bisa? Nah ini menggoda sehingga manusia apa? Berbuat dosa lagi. Itulah Allah murka. Kenapa kamu buat? Sudah diajar. Hawa, kamu sudah diperingati. Kenapa kamu harus tertarik dengan buah itu? Apakah kamu kurang makan? Sehingga hanya dengan satu buah itu kau tertarik untuk mengambilnya dan mau merasakannya. Manusia sekarang seperti itu. Dosa sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, tapi selalu tertarik dengan dosa. Nah, memang dosa itu menarik, saudara, ya, menarik. Selalu kita tertarik. Dan yang kedua apa? Ingin merasakannya. Ini ya. Orang yang ingin merasakan dosa itu bukan anak Tuhan. Ya. Anak Tuhan ingin menjauh dari dosa itu. Tidak mau merasakan itu lagi. Menguasai diri. Maka firman Allah berkata, saya pernah berkhotbah bahwa kita ini telah diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Untuk apa? Menguasai diri, melindungi diri dari dosa. Maka kita punya kuasa. Firman Tuhan minggu kemarin bahwa kita itu diciptakan Tuhan dan diperlengkapi dengan kuasa. Apa? Perlengkapan senjata Allah. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan, ketopang keselamatan, terus apa lagi? Nah, lupa tante, perisai iman. Itu lengkap. Tapi masih tergoda. Haleluya. Maka Allah murka. Ketika Allah murka, ya, dalam firman Tuhan yang kita baca ini, hal ini menjelaskan bagaimana Tuhan Allah itu cemburu. Ayat pertama, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Kenapa sih? Karena dia cemburu, kita miliknya. Betul? Dia cemburu kalau kita menduakan dia. Boro-boro Tuhan, anak-anak muda yang pacaran aja, kalau diselingkuhi ceweknya atau cowoknya, cuman ngomong dengan cewek lain, udah cemburu. Siapa sih? Udah gak mau tengok. Istri-istri juga, ketika suaminya sedang ada kerjaan dengan wanita, udah cemburu. Siapa sih itu? Allah yang punya kita, dia yang berkuasa atas kita. Maka wajib dan wajar kalau Allah itu cemburu. Amin. Setuju? Sama dengan saudara. Kalau saudara punya barang, saudara punya sesuatu, saudara punya sahabat teman, saudara punya kekasih, ketika mereka mengkhianati saudara, saudara tidak cemburu? Cemburu. Kehilangan pekerjaan, yang dapat temannya sendiri, cemburu. Betul? Cemburu. Pasti dia yang deket-deket sama bos sih, dia pinter ambil hati. Makanya kamu harus pinter-pinter ambil hati juga. Bukan hanya sama bos, tapi sama Tuhan. Pinter ambil hatinya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, ketika Allah yang cemburu itu, dia tidak mau saya dan saudara itu diambil atau menduakan dia. Maka dia akan balas. Kok kenapa Tuhan balas? Karena saya dan saudara itu sudah dia ajar. Jangan. Dan sebegitu panjangnya kesabaran Allah atas dosa manusia. Allah tidak turunkan hukuman, tapi waktunya Allah murka turunkan hukuman dan balas semua perbuatan manusia. Manusia siapa? Dalam ayat kedua bagian terakhir, Tuhan itu pembalas kepada siapa? Lawannya. Jadi Tuhan akan balas kepada mereka yang melawan dia. Yang melawan dia ya ada manusia yang berdosa, yang tidak mau melakukan perintahnya. Balas kepada lawannya. Dia Allah yang pendendam. Waduh, pendendam loh. Haleluya. Masa sih Tuhan pendendam? Iya.
Tapi pendendamnya Tuhan, balasannya Tuhan itu bukan untuk mencelakakan saya dan saudara. Amin. Ketika dia membalas, dia ingin menyelamatkan kita dari dosa. Ketika dia mendendam kepada saya dan saudara supaya kita tuh tidak di dalam dosa, dalam kebinasaan. Karena dosa itu membawa kebinasaan. Tuhan tidak mau manusia ciptaannya itu untuk binasa. Yang dia sediakan kepada manusia punyanya itu adalah surga mulia. Neraka dia hanya siapkan bagi iblis. Tapi nanti di neraka akan banyak orang. Siapa mereka? Lawannya Tuhan. Bukan hanya iblis. Oleh karena itu Allah yang cemburu, pembalas, penuh dengan kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada lawannya dan pendendam kepada musuh-musuhnya. Ayat yang ketiga, tetapi Tuhan itu juga panjang sabar dan besar kuasanya. Katakan amin. Haleluya. Dia bersabar ketika kita berbuat dosa. Allah bersabar, tidak langsung dia hukum, saudara. Kalau setiap manusia berbuat dosa, Allah hukum, maka tidak ada manusia yang hidup. Betul? Tangan kita berbuat dosa, Allah hukum, putus tangannya. Semua manusia akan cacat hidupnya. Allah berpikir, nggak ada berguna aku siap ciptakan mereka. Tapi dia Allah yang panjang sabar. Ketika kita melawan, kita berdosa, kita tidak taat, dia biarkan berhari-hari, berwaktu-waktu, bertahun-tahun. Kita alami itu. Allah tidak turunkan murka. Tapi ingat, suatu saat dia akan turunkan murka itu bagi kita. Untuk mengingatkan saya dan saudara bahwa begitu Allah itu panjang sabar dan besar kuasanya. Katakan amin. Kita berdosa melawan. Kita tidak mau ikut apa kata Tuhan. Yang lain ikut, tapi ada banyak kita mau menyimpang. Saudara, jemaat Moria tidak mau menjadi lawannya Tuhan, bukan? Ayo angkat tangan yang mau jadi lawannya Tuhan. Yang tidak mau mana? Tidak ada juga. Siapa yang tidak mau menjadi lawannya Tuhan? Ya. Kalau engkau mau, siap-siaplah ke neraka. Dan siap-siaplah terima balasan Tuhan. Ini firman Tuhan kan? Bukan saya berkata bohong. Firman Tuhan jelas tertulis. Makanya saya tidak mau lari dalam firman itu. Tapi Tuhan bekerja. Dia adalah panjang sabar dan besar kuasanya. Tetapi, nah ini garis bawahi. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Haleluya. Allah itu panjang sabar. Berlimpah kasih setianya bagi kita. Sekian lama dia bersabar dengan cara kita. Kita ke gereja, kita dengar firman, kita memuji, tapi kita melakukan yang dia tidak suka. Dia bersabar, amin. Allah bersabar menantikan kita. Tapi ditunggu-tunggu kagak-kagak berubah. Kata orang Jakarta, gue udah nunggu-nunggu kagak berubah dia. Maka firman ini digenapi. Ia tidak sekali-kali membebaskan mereka dari hukuman. Kenapa Allah engkau hukum kami? Supaya engkau selamat. Amin. Aku menghukum bumi ini supaya engkau selamat. Lihat kejadian di bumi. Saya berkata tadi awal bahwa murka Allah itu adalah kejadian yang dibuat oleh Allah sendiri, bukan manusia. Gempa bumi di mana-mana sekarang terjadi. Itu bukan manusia yang buat, yang goyang-goyang bumi ini. Siapa kita? Angin tiba-tiba datang, angin puting beliung yang kita nggak tahu. Kemarin sore ya, tahu di tempat saudara, di tempat ini, itu kayak mau terpa, bunyinya saudara. Ya, Esther lagi di atas, turun. Mami masuk. Ya. Itu kejadian-kejadian. Saudara, mengerti atau tidak mengerti, itu perbuatan Allah sebagai murka Allah bagi dunia ini. Kalau peperangan itu bukan murka Allah, itu kejadian karena manusia. Nah, itu beda. Tetapi akan ada peperangan karena murka Allah. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi
akan ada peperangan yang diciptakan Tuhan. Bukan perang dunia pertama, bukan perang dunia ketiga, bukan perang dunia kedua, tidak. Tapi peperangan Allah adalah perang Harmagedon, di mana Allah dan pasukannya, orang-orang kepunyaannya akan berperang melawan iblis dan antek-anteknya. Dan ini bukan peperangan secara senjata spiritual. Ini bukan peperangan virus, tapi ini peperangan roh. Haleluya. Dan kalau kita tidak punya itu, kita tidak masuk dalam prajurit Allah, karena kita tidak siap untuk berperang. Haleluya. Saudara, murka Allah itu terjadi karena memang seperti itu. Dari zaman Allah ciptakan manusia, manusia senantiasa tetap ya bertobat ya tidak. Kita lihat bangsa Israel, bukan? Bagaimana Allah menuntun mereka sekian tahun dalam kesusahan. Tapi ada lagi manusia yang jahat yang melawan Allah, menentang Allah. Tidak tunduk kepada nabi-nabi, tidak tunduk kepada Musa, Daud, Yosua dan lain-lain. Mereka menentang sehingga mereka menjadi musuh Allah. Dan Allah tidak segan-segan turunkan murka, Datan, Koran dan Abiram masuk ketika tanah itu terbelah karena kejahatan mereka sampai di mata Tuhan. Orang kalau sudah terlalu keras, dinasehati, dikasih ini, masih, saudara, ini contoh loh bangsa Israel ini menjadi suatu panutan kita. Maka dia ditulis di Alkitab. Karena Allah berbuat kepada mereka itu luar biasa. Ya. Pada waktu Musa berdoa untuk menyelamatkan mereka, mereka malah menyembah berhala. Disitulah Allah cemburu. Dan kecemburuan Allah dengan tindakan. Ketika beberapa orang Datan, Korah dan Abiram ini mengeluh kepada Tuhan, padahal mereka merasakan, melihat, menikmati bagaimana Allah mengasihi dan menuntun mereka, tapi mereka mengeluh dan tiba-tiba tanah itu terbelah. Siapa yang membelah tanah? Tanah adalah bumi yang diciptakan Tuhan. Yang membelah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Waktu Tuhan Yesus meninggal, saat-saat dia mau meninggal di atas kayu salib, dikatakan bahwa apa? Tabir Allah terbelah dua. Siapa yang bisa membelah dua tabir Allah? Dan terjadi di situ apa? Gempa bumi. Allah marah kepada mereka yang menyalibkan Yesus. Tapi manusia tidak sadar. Sampai generasi ini terjadi gempa bumi dan lain-lain. Kita doakan, aduh kasihan ya, di Lok Sumawe, di Sulawesi, banjir bandang, kasihan ya, air laut meluap. Kita berdoa, tapi toh saya berdoa dan harap kita pun itu bertobat. Kita bukan hanya jadi pendoa, tapi kita bertobat. Kalau kita bertobat, doa kita naik kepada Tuhan. Kata firman Allah tidak terhalang. Oleh karena itu ketika kamu berdoa, ampuni dulu antar sesamamu. Mungkin ada yang tidak beres, ampuni dulu baru engkau datang duduk kepada Tuhan. Maka doamu dijawab. Maka firman Tuhan akan digenapi bahwa apabila mereka berseru kepada namaku, aku akan menjawab mereka. Haleluya. Saudara, di waktu-waktu pandemi seperti ini mungkin saudara malas berdoa, kok berdoa ini begitu-begitu aja. Tidak saudara, haleluya. Itu tadi firman Tuhan beberapa minggu kemarin baik di doa puasa. Apabila engkau melekat kuat kepada Tuhan. Dalam kitab Mazmur ya, Mazmur 119. Apabila hatimu melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan apa? Menjauhkan kami dari penyakit sampar, penyakit menular. Baca. Panah-panah yang ditujukan yaitu haleluya, serangan-serangan dari luar, Tuhan akan jauhkan. Dan engkau tidak takut karena apa? Kau menjadikan Allah tempat perlindungan dan perteduhanmu. Lewat apa? Kesetiaan berdoa, beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, punya waktu di rumah dengan Tuhan. Saudara ya, haleluya. Saya bersyukur kami juga keluarga anak-anak, bukan semenjak ya sebagai keluarga hamba Tuhan,
kami juga selalu mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Apalagi setelah almarhum pulang ke bapaknya, kami lebih sungguh-sungguh saudara ya. Lebih sungguh-sungguh dan takut banget, dan kami melihat perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Saya bersaksi demikian supaya saudara di kala situasi yang seperti ini jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tidak ada harapanmu. Kau boleh bekerja, kau boleh berusaha, kau boleh studi, kau boleh bercita-cita, tetapi jangan tinggalkan Tuhan di dalam semuanya. Saya merasakannya saudaraku. Saudara mungkin melihat ya, kami ini dengan anak-anak ya, Jessica ya yang kerjanya aneh hamba Tuhan, pekerjaan-pekerjaan kecil, hanya Samuel, tapi gaji seorang pegawai negeri berapa sih? Tuh ada pegawai negeri lagi ya. Kata orang tunjangannya banyak. Orang baru mungkin kalau dia sudah pegawai negeri yang sudah top, wah dia bisa ngatur lah keuangan ya. Esther, saudara, Esther itu sudah berhenti jadi atlet sejak PON ya. Tidak ada yang dapat kita andalkan. Saya bilang sama anak-anak, gak ada yang dapat kita andalkan. Andalan kita hanyalah Tuhan ya. Tuhan bebankan kami pembangunan gereja, jemaat ada, nggak ada jemaat punya apa, tapi jemaat punya hati untuk ngumpul dikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Tidak ada, tapi bangunan berjalan sampai sekarang. Sebentar lagi selesai. Haleluya, puji Tuhan. Yang kami tidak mengerti, sebagai seorang wanita saudara, saya seorang ibu janda, tanggung jawab itu saya selalu begini, Tuhan dari mana? Tapi apa yang saya punya saya akan kasih, karena itu Tuhan punya. Saya tidak tahu, saya berharap akan Tuhan ganti. Tapi kalau Tuhan tidak ganti, Tuhan akan datang cara yang luar biasa. Seperti begini saudara, saya berharap kepada Ibu Yeti mungkin ya. Saya berharap aduh ibu ini yang bisa tolong saya, ibu ini yang bisa bantu saya. Ini contoh ya. Tapi ternyata Tuhan tidak gerakan beliau. Yang Tuhan gerakan itu Papa Yefta. Sama kan? Saya tidak boleh marah sama Ibu Yeti. Dia telah saya harapkan tapi dia tidak berbuat. Karena Tuhan tidak gerakan. Gak boleh kita berpikir Ibu Yeti itu jahat. Aku udah harapin kok dia gak kasih-kasih. Ini contoh ya. Tuhan tidak gerakan dia, kita tidak boleh salahkan dia. Yang Tuhan gerakan orang lain, Papa Yefta, Samuel, memberi atau menolong, itu sama. Nah diajarkan kepada kita untuk kita bersyukur setiap waktu, karena Tuhan bisa bekerja kepada orang lain untuk memenuhi apa yang kamu inginkan. Jangan mengharapkan kepada suatu ketika dia tidak bisa memberi, saudara marah. Atau mungkin saudara sudah berkata, bantu saya dong, saya perlu seperti ini. Tapi dia tahu, tapi dia tidak memberi. Jangan salahkan dia, Tuhan tidak gerakkan dia. Percayalah Tuhan akan gerakkan orang lain untuk menggenapi. Haleluya ya. Saudara, mobil sudah saya jual. Saya bilang sama jemaat, apa tuh, Sentra Timur, Pak kasih tahu tukang, uang sudah menipis, bahkan sudah habis. Yang saya siapkan khusus untuk pembangunan. Ya, tolong bilang irit-irit, karena tukang juga tinggal semen, ini. Yang tadinya saya berpikir ya bangun sesuai dengan bangunan di sana. Tapi Papa Yefta bilang, Bu, ini bangunan megah loh Bu. Ya iya, tinggal minta ke kok. Ya, sampai dicor-cor, ini aja kalah saudaranya. Talangnya itu dicor semua. Yang saya ekspektasi saya tuh bukan seperti itu. Seperti bangunan-bangunan di Sentra Timur aja yang biasa. Tapi karena saya tidak duduk nongkrongin tukang, ya, jadi jadilah itu yang hebat dan luar biasa. Ya. Dan saya percaya luar biasa. Saya share proposal, saya bilang jemaat sekarang waktunya lagi kembali kumpul uang, share proposalmu kepada siapapun. Percaya Tuhan akan genapi. Saya tanya kepada pengurus gereja, gimana Pak Agus? Bilang, iya tante itu bisa 150 juta. Hah? Dari mana tuh 150 juta?
Tapi saudara tahu, sudah ada. Haleluya. Oh, saya bilang, Tuhan, saya hanya punya doa. Tuhan mau buat apa saya? Tuhan mau suruh saya bekerja apa? Saya tidak punya keahlian yang lain selain menjadi hamba-Mu yang mau tinggal tetap setia. Saya bilang begitu, saudara. Saya hanya mau jadi hamba yang tinggal tetap setia. Saya tidak bisa bekerja lain. Saya bisa cuci gosok, bisa. Tapi tidak mungkin Tuhan mau pakai hamba-Mu ini untuk cuci gosok. Ada lain. Dan yang saya perbuat itu tadi dengan anak-anak dan seisi rumah bertekun di dalam doa. Itu tadi saya katakan, saya harap kepada orang lain, tapi Tuhan kasih lewat orang lain. Yang tidak pernah kita sangka dan kita duga. Walaupun belum selesai. Tapi saya percaya. Dan saya melihat tanda-tanda ya. Saya sekarang firman Tuhan itu saya mau hidupi. Tuhan bilang perhatikan hidupmu. Saya perhatikan hidup saya. Bahwa saya perlu Tuhan kasih. Walaupun Tuhan tidak kasih. Blok ini loh. Tidak. Tapi setiap saya bilang Tuhan udah gak ada uang. Ada aja saudara ya. Iya ada aja. Dari jemaat sendiri ya. Dari orang lain ada aja. Ini wah terlunas lah. Karena tukang bayar setiap hari Minggu. Seminggu kerja tukang harus bayar 1 minggu. Itu tagihan tukang. Senin besok tagihan kok bangunan. Jessica tagihannya ini Jessica. Mami kok udah nagih lah. Iya tapi tidak pernah terlambat. Haleluya, Allahku hebat luar biasa. Sekalipun dia bisa murka, tapi dia Allah yang panjang sabar. Haleluya. Dan saya percaya, saya katakan saya sering atau sekali-sekali datang untuk tengok di sana saudara. Saya katakan sama Papa Yefta kan ketua panitianya di sana ya. Bu, aduh gimana ya Bu, tenang aja. Pokoknya yang saya bilang saya sama jemaat di Sentra Timur. Komitmen kita punya doa setiap jam 6 pagi. Saudara bilang Tuhan aku tidak bisa berbuat apa. Aku cuma bisa berbuat doa. Kompak berdoa di dalam jam itu. Saudara Tuhan akan perlihatkan kuasanya. Saudara tahu saya setiap pagi habis baca firman. Habis berdoa saya buka HP. Dengan harapan proposal itu ada yang jawab. Bu saya siap membantu. Itu loh setiap pagi. Saudara lihat aja saya enak-enak seperti ini ya. Papa Yefta bilang gitu, lihat rambutnya ibu gembala udah mau putih semua. Banyak bebannya loh. Aduh terima kasih Pak ikut memikirkan ibu gembala. Ya, lihat dong Pak D. Nah, saya hanya buka. Aduh saudara, setiap pagi saya buka. Tante saya sudah transfer. Walaupun itu 100.000. Saya tidak butuh atau berharap belum Tuhan kasih banyak-banyak. Tidak. Tapi Tuhan kirim. Amin. Luar biasa. Buka HP. Waduh. Oh haleluya Tuhan. Nah yang saya mau kasih tahu bukannya saya hebat tidak. Tapi kuasa kalau kita mau bertekun di dalam Tuhan. Kalau kita mau benar-benar itu saya imani banget ketika hatimu melekat sungguh. Maka apa yang kau minta akan ku beri. Ketika kau berseru akan ku jawab. Itu saya katakan Tuhan aku berseru. Aku perlu. Maka Tuhan jawab. Haleluya. Dan belajar terus untuk memiliki hati yang aku mau tahu hanya Tuhan saja dalam hidupku. Ya, saya katakan orang mau bilang apa di luar sana aku enggak mau tahu. Ya aku mau tahu hanya Tuhan di dalam hidupku. Ya. Saudara, virus corona itu saat ini bersyukur ya walaupun tidak dapat diobati tapi ada obatnya lah untuk meredanya. Dan ada virus-virus yang luar biasa yang baru sadar. Ada virus yang mematikan luar biasa bagi kita orang-orang percaya. Yang mungkin saudara sadar atau tidak sadar. Virus apa itu yang sudah buat banyak orang mati? Stres. Tidak ada obatnya. Dokter pun cari-cari gak ada obatnya. Tidak ada rumah sakitnya. Udah ketawa-ketawa aja Ibu Ija. Apa itu virusnya? Yang kita gak ngerti sampai sekarang. Tidak bisa diobati. Maka kita harus jaga itu. Virus apa? Iri hati. Sakit hati, tinggi hati.
Ya kan? Banyak orang stres tiap hari iri tetangganya. Jemaat juga ibadah-ibadah tapi datang ibadah iri lihat orang di sekitarnya. Kok dia enggak bekerja tapi baik-baik aja. Kok dia enggak bekerja tapi hebat ya bajunya ininya. Nah ini yang bikin stres. Betul? Iri kepada orang sedangkan Tuhan tidak suka hal itu. Ya. Tinggi hati. Aku kan yang hebat. Di gereja itu aku paling hebat. Ya. Mandangnya ke atas terus, ngomongnya gue terus. Tinggi hati, tidak mau merendahkan diri. Ya, aduh aku aja hanya kemurahan Tuhan. Terus apa? Sakit hati. Lihat teman berubah. Lihat teman melakukan hal-hal yang luar biasa. Cari muka. Nah ini. Akhirnya bikin apa? Kita gelisah. Melayani mau beribadah gelisah. Aduh gak enak mau ketemu dengan dia lagi. Ini virus yang mematikan diri kita sendiri. Bukan mematikan secara fisik tapi secara rohani. Dia matikan rohani kita. Kita mau katakan enggak aku gak iri. Tapi ada ternyata Tuhan yang tahu ya. Setiap ketemu dia aduh kok dia kok gak bekerja tapi hebat-hebat aja. Hidupnya enak-enak aja. Hidup enak, bahagia, hebat itu tergantung dari diri kita sendiri. Bukan dari orang lain, bukan dari pekerjaan, bukan dari uang. Tapi tergantung bagaimana hati kita penuh dengan damai dengan Tuhan. Amin. Menikmati segala berkat dengan sukacita. Apabila kita tidak mampu, kita senang untuk bertanya bagaimana harus aku lakukan. Ketika kita ditegur, kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Ternyata aku itu jauh daripada apa yang kupikirkan tentang diriku sendiri. Saya sering berpikir begitu. Setiap kejadian yang saya aduh ternyata aku tuh masih jauh banget dari Tuhan. Ya. Dan bersyukur ketika kita memiliki pengertian seperti itu, maka kita mempunyai suatu motivasi, yaitu roh yang bernyala untuk maju daripada itu. Menjadi titik awal melangkah. Amin. Maju. Haleluya. Bapak Ibu, jadi jangan iri hati. Jangan sakit hati. Jangan tinggi hati. Haleluya. Allah yang kita sembah dia tidak mau manusia mendukakan dia. Oleh karenanya itu dia cemburu. Tapi Allah adalah panjang sabar. Dia tidak jadi menghukum. Dia tidak akan jadi murka ketika manusia itu bertobat. Amin. Kok cuma begini? Amin. Saudara kalau saudara bertobat, setiap rancangan hukuman yang Allah berikan Allah akan rubah. Apa contohnya? Kitab yang kita baca Nahum ini adalah ucapan ilahi tentang Nineve. Bagaimana Allah sedang mau menghukum Nineve ini karena kejahatan kota ini. Lewat siapa? Lewat siapa? Yunus. Allah menyuruh Yunus, kasih tahu mereka, aku akan menghukum. Ini saya berpikir baiknya Tuhan. Mau menghukum orang, dia harus kasih tahu dulu. Jadi Allah itu panjang sabar. Aku harus kasih tahu dulu. Siapa tahu mereka bertobat. Amin. Kita sesama jemaat, saya sebagai gembala harus bisa menerima siapa saja. Kita harus kasih tahu kalau dia salah. Jangan kita pendam-pendam. Aduh gak enak. Ntar dia gak bayar persepuluhan. Saya bukan orang seperti itu saudara, puji Tuhan. Saudara mau bayar, tidak mau bayar, saudara mau beri, tidak mau beri. Ya aku tahu, aku hanya Tuhan. Ya. Allah kasih tahu dua, Yunus pergi. Aku mau hukum mereka, kasih tahu mereka. Yunus pergi, sempat Yunus lari ke Tarsus. Tapi kembali Tuhan panggil dia dan dia pergi, dia kasih tahu. Dan apa yang dibuat oleh kota Nineve? Semua penduduk kota itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin, haleluya. Bahkan sampai binatang-binatang pun itu berpuasa. Tidak mau dihukum oleh Tuhan. Manusia seperti itu kalau belum ditegur, belum datang murka Tuhan. Mereka masih tetap di dalam hidupnya yang hura-hura tidak tahu tujuannya mau kemana. Tapi Tuhan mau selamatkan mereka sehingga Tuhan datang
dan mau selamatkan mereka lewat orang-orang lain yang memberitahu, jangan buat begitu, ayo kembali setia kepada Tuhan, ayo beri persembahan kepada Tuhan, ayo kita bangun gereja. Ini kata-kata yang bersemangat untuk memacu kita kepada Tuhan. Banyak orang berdoa minta pekerjaan, bukan? Karena apa yang dia ingat, kalau tidak bekerja dia tidak akan hidup. Boleh berdoa untuk bekerja, tetapi saudara harus tahu, saudara harus melakukan dulu apa yang Tuhan kehendaki untuk saudara mendapatkan pekerjaan. Karena tidak semua orang Tuhan ingin bekerja. Saya kasih contoh, selama ini saudara Yesika berdoa dari dulu, dari ada almarhum untuk bekerja. Bukannya tidak bisa, orang lain aja bisa almarhum, bisa saya kasih masuk pekerjaan kepada orang. Bukannya dia tidak mau, tawaran itu banyak tapi dia tidak mau. Ya, bahkan ada saudaranya almarhum di Bali, dia lagi membangun hotel dan apa, dia panggil sini kamu yang jadi manajernya di situ. Dia tidak mau, karena apa? Tuhan tidak mau dia bekerja. Akhirnya dia jadi hamba Tuhan. Saya tidak suruh loh saudara. Ya, anak-anak saya tidak ada kekang saya, kamu harus jadi hamba Tuhan, ganti mami dan papi dengan gereja yang seperti ini. Tidak. Saya cuma bilang kamu berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang akan menuntun. Dia tidak mau. Nanti kalau aku ke Bali, mami aku tinggal sendiri dong. Dan aku kan melayani. Aduh, saya bersyukur banget saudara. Ya, karena itu lahir sendiri dari Tuhan kepada mereka. Bukan saya yang mengada-ada. Bukan saya patek, tidak. Oleh karena itu ada pegawai negeri. Karena saya tidak mengkop mereka. Kamu harus jadi. Tapi saya arahkan. Seperti ini loh. Tapi Tuhan punya rencana kepada kalian. Ya. Jadi tidak bekerja. Dan dia enjoy. Haleluya saudara. Anak ini, Yesika ini anak pertama yang kita minta memang karena almarhum itu tidak ada saudara perempuan. Jadi ketika saya mengandung, dia berdoa-berdoa selalu minta anak perempuan. Ya. Dan dapatlah Yesika itu perempuan. Dan anak ini paling baik dari kecil. Ya. Hanya dia tukang gemes. Kalau ada anak sekolah minggu yang gendut dia gigit. Pulang anak itu. Ya. Jadi kalau saudara lihat sampai sekarang dia baik, itu bukan dibuat-buat, memang dia dari kecil begitu. Ya. Dan bersyukur, mereka beda-beda pendidik. Saya mau cerita Yesika ini saudaranya, banyak yang Tuhan buat kepada dia. Luar biasa, dari bayi hampir mati. Habis pendarahan dia ya, bukan saya. Belakangnya itu seperti kesiram air, luka semua, terus muntaber. Udah masuk di ruangan observasi. Ibu Yeti observasi itu kan antara hidup mati ya. Nggak tahu ya gitu. Jadi diselidiki di situ dan dokter bilang saya sini Bu, kalau sepanjang malam ini anak ini masih bisa terima minuman berarti dia hidup besok. Kalau tidak udah saya tanda tangan. Semua selang dimasukin dalam tubuhnya, terakhir di sini saudara. Ketika selang ditusuk di sini jarumnya keluar dong. Darahnya menetes. Saya bilang, dokter cabut. Harus Bu, kita harus dibenahin. Saya bilang nggak usah. Dokter itu nggak usah lakukan. Terus dokter, ibu tanggung jawab. Saya tanggung jawab. Tanda tangan. Saya duduk di dalam ruangan observasi itu tiap 5 menit saya masukin oralit mulutnya. Saya giniin, masukin oralit terus tiap 5 menit. Pagi-pagi dokter datang. Mungkin kalau kita puji Tuhan, dia sehat, pindah ke ruangan. Banyak, nggak berak, mohon maaf, nggak buang air besar 1 bulan. Ya. Dia mengalami hal yang luar biasa dan hanya doa. Haleluya. Maka saya ajarkan mereka cinta doa. Dia sudah mendaftar mau operasi di rumah sakit karena ada benjolan di duburnya, harus dioperasi. Mendaftar hari Jumat, hari Senin masuk rumah sakit full. Saya bilang mari 3 hari kita berdoa, berlutut di bawah kaki Tuhan. Dari kecil mereka diajarkan hanya punya kekuatan doa. Saya berlutut di bawah tempat tidurnya setiap malam, dia berdoa. Mau istilahnya kentut aja saudara, itu harus sakit banget. Saya berdoa. Hari Minggu kami lagi ibadah, dia tidak ibadah. Tiba-tiba saudara dia buang air besar. Ya, yang tadinya tidak pernah buang air besar. Seperti air besarnya gajah. 3 tempat. Saya bilang oh haleluya, ada anak yang jaga dia dulu yang Sulamit ya. Dia sampai teriak,
Saya bilang tidak jadi dioperasi, tidak jadi saudara. Haleluya. Banyak. Itulah saudara, ketika kita mau melekat sama Tuhan, firman-Nya saya bilang Tuhan bilang Tuhan jawab doa saya. Asalkan kita koreksi diri. Jangan kita melawan Tuhan, kita nak melakukan kehendak Tuhan, terus kita minta, Tuhan bilang firman-Mu begini. Ngotot lagi kita kepada Tuhan. Gak bisa saudara. Saya kalau saya sudah berdoa Tuhan tidak jawab, saya mulai koreksi. Tuhan apa salah saya? Ampuni Tuhan. Ya. Ketika saya minta, saya koreksi, tolong Tuhan. Nanti ada jawaban Tuhan. Oh itu bukan rencananya Tuhan. Jadi saya bisa terima. Demikianlah cara hidup kita sebagai orang-orang percaya. Perhatikan hidup kita, jangan kita iri, jangan virus iri, sakit hati. Tinggi hati itu merusak. Ya. Kita takut sama corona. Tapi kita nggak takut iri. Ya kan? Lihat orang iri terus. Lihat orang berkembang sakit hati terus. Ya. Dengan orang lain tinggi hatinya minta ampun. Coba, kita nggak takut itu. Inilah iblis itu mengapa? Mengintimidasi pikiran kita. Yang kita lihat hanya yang nyata-nyata begini. Kita nggak lihat diri kita. Takut sama corona. Tapi tidak takut melawan Tuhan. Betul? Bumi ini sedang dimurkai oleh Tuhan. Indonesia, saya mau katakan, dengan kejadian yang terjadi. Bahkan akan terjadi kejadian-kejadian yang lebih lagi. Kalau tidak bertobat. Maka harapan dan doa kita lewat firman Tuhan ini, bahwa dengan kejadian ini manusia atau orang Indonesia ini bertobat. Sehingga seperti Nineve, Tuhan akan lalukan setiap bencana rancangan yang dia rancangkan atas Indonesia. Haleluya. Apa sih pembalasan Tuhan kepada orang-orang yang senantiasa melawan Tuhan? Mari kita lihat ayat terakhir ya, Roma 2 ayat 5 sampai 8. Roma pasal 2 ayat 5 sampai 8. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka. Nah, lihat kata-kata murka ya. Di perjanjian lama itu ada murka. Karena engkau keras hati, engkau menimbun murka. Jadi ketika Tuhan murka, bukan Tuhan murka dengan tidak ada alasan. Karena kita keras hati. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Terus, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini udah masuk perjanjian baru loh. Udah zaman anugerah. Artinya Yesus telah mati untuk setiap dosa kita. Masih ada ini. Jadi jangan berpikir udah gak berdosa kok. Kalau engkau tidak bertobat tetap terhitung dosa yang diperbuat. Itu bukan lagi kitab Nahum. Tapi itu sudah digenapi. Ayat 7. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Catat itu. Pada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Haleluya saudara. Perhatikan, simak benar-benar firman ini. Hidup kekal kepada mereka yang taat, mengasihi Tuhan, mencari kemuliaan. Tapi murka kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan kepada kelaliman. Haleluya. Itu tadi saudara. Sering kita melihat orang lain, tapi kita tidak lihat hati kita tuh penuh iri, penuh benci, penuh dendam. Iri hati, tinggi hati. Itu tidak kita takuti, terus aja kita jalani. Tapi datang sedikit-sedikit penyakit atau apapun itu, kita takut. Itu saya mau katakan salah. Bereskan dulu
Tubuhmu ini, hatimu ini adalah tempat kediaman Roh Kudus. Bereskan hidupmu. Baru engkau akan melihat bahwa ternyata tidak ada yang perlu kita takutkan. Karena Tuhan sudah merancangkan baik bagi kita. Rancangan Tuhan baik. Masa depan kita baik. Bereskan saudara, ya. Bereskan. Tubuh ini sakit karena corona, bereskan hatimu yang tidak teguh kepada Tuhan. Flu, pilek, sakit apa, banyak penyakit, bereskan. Ada sesuatu yang harus dibereskan. Saya sering berkata ada sesuatu. Karena saya melihat firman Tuhan ini ketika kita melakukan itu terjadi saudara. Tuhan tidak main-main berfirman. Ya. Berikut kita lihat lagi Roma 3 ayat 22. Pembalasan Tuhan sepanjang kesabarannya yang membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu. Maka Allah menjadi manusia yaitu Yesus. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tapi ia tidak sekali-kali membebaskan orang yang berbuat dosa. Ya. Roma 3 ayat 22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Haleluya. Mika 7 ayat 18. Mika 7 ayat 18, saudara, oleh karena kita melihat dan sudah mendengar firman Tuhan ini, maka kita dapat berkata saudara, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa? Amin. Dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya. Ingat, Tuhan gak bertahan dalam murka. Oleh karena dia panjang sabar, ketika kita bertobat dia rubah murka itu. Amin. Bumi ini kalau mau bertobat Tuhan akan rubah murkanya. Kita bisa mengalami bumi baru di bumi ini. Tapi manusia sebegitu banyaknya tidak bisa. Yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya. Melainkan berkenan kepada kasih setia. Amin. Sekalipun Tuhan murka, tapi dia berkenan kepada kasih setia. Dia tidak akan berlama-lama murka saudara. Apalagi kalau kita bertobat. Maka apa? Tuhan akan merubah semua murkanya menjadi berkat. Haleluya, amin, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur untuk kasih Tuhan saat pagi hari ini. Saudara mengajarkan kepada kita bagaimana cara hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Itu tadi saudara ya. Percayalah, taatilah firman itu, lakukanlah itu. Engkau pasti akan melihat yes dan amin. Bukan hanya berkata yes, amin. Tapi engkau merasakan menikmatinya yes dan aminnya Tuhan. Ketika kita mulai memperhatikan, membereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau kita beres di hadapan Tuhan saudara, gak ada yang perlu kita takutkan dalam hidup ini. Karena apa? Rancangan Tuhan terlalu indah bagi kita. Haleluya. Kita bukan selamanya di bumi ini. Kita bukan selamanya dengan keluarga kita. Kita bukan selamanya dengan pekerjaan kita. Tapi kita akan selamanya bersama dengan Tuhan. Amin. Sampai selama-lamanya. Kita akan selamanya bersama dengan Tuhan di bumi. Dan kita akan selamanya bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Banyak tipu daya di bumi ini saudaraku. Kalau engkau tidak hati-hati membawa dirimu hidup di bumi ini, haleluya, kasih karunia Allah yang sudah Tuhan siapkan akan menjadi kesia-siaan. Tapi kalau saudara simak dan hati-hati dalam hidupmu, dengan senantiasa bertekun melekat erat kepada Tuhan, maka engkau akan melihat bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Apa yang Tuhan katakan dalam firman itu ya. Aku menikmatinya, aku merasakannya. Haleluya. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik. Tiada seperti Engkau, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu, oh menjadi pilih kami Tuhan. Kau lepaskan kami dari segala yang jahat, Kau bebaskan kami dari segala penderitaan, Kau ubah murka-Mu jadi berkah bagi jemaat Moria. Haleluya. Engkau tidak mengingat-ingat dosa masa lampau kami Tuhan, tapi Engkau menuntun kami kepada perjanjian-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Biar kami semakin mengenal Engkau Tuhan, semakin bertambah pengetahuan kami mengenal Engkau, bahwa Engkau Allah yang cemburu, Engkau Allah haleluya penuh dengan amarah, pembalas. Tetapi Engkau Allah juga yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Penghukuman-Mu yaitu orang-orang yang tidak melakukan firman-Mu, walaupun mereka menerima kasih setia-Mu, tapi tidak sekali-kali Engkau membebaskan mereka dari penghukuman. Mengapa? Karena kasih-Mu, supaya jangan mereka binasa, supaya jangan saya binasa, supaya jangan jemaat Moria binasa. Kau mengingatkan penghukuman-Mu itu, sifat-Mu ini, supaya kami berbalik dari hidup yang jahat, dari dosa, dan kami menetapkan diri di dalam Engkau dalam kesetiaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur menteraikan firman. Saudara berdoa dan tetap berdoa dari tempat-Mu. Berdoalah kepada Tuhan, bereskan hatimu, pikiranmu. Haleluya. Oh, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Tuhan mau melihat jemaat Moria itu melihat mujizat Tuhan di dalam hidupmu, di dalam pribadimu, di dalam pelayananmu. Haleluya. Tuntunan Tuhan adalah hukuman. Tuntunan Tuhan bukan hanya hal-hal yang baik bernilai berkat, tapi tuntunan Tuhan adalah mendidik saya dan saudara untuk menjadi bejana-bejana mulia baginya, yang dapat dilihat oleh orang lain. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan, Kau pulihkan kami, Kau pulihkan hidup kami Tuhan. Oh, jemaat Moria diberkati Tuhan, jemaat Moria dipulihkan Tuhan, jemaat Moria disembuhkan Tuhan. Ketika pemberesan itu terjadi, oh haleluya, Kau akan melihat dahsyatnya perjanjian Tuhan itu terjadi di dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, amin, haleluya. Haleluya. Engkau tidak sakit hati lagi, engkau tidak iri, engkau tidak tinggi hati. Haleluya. Kau mengenal Dia Allah yang cemburu, tapi Dia juga Allah yang baik. Dia Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik. Dia menggendong saya dan saudara terus sampai putih rambutmu. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, mereka akan subur di hadapan Tuhan. Mereka subur dalam memuji, mereka subur dalam bersyukur, mereka subur dalam berdoa, mereka subur di masa tua pun mereka tetap gembira, segar dan kuat.
terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kiranya firman-Mu sungguh mengubah kami saat ini Tuhan. Haleluya. Supaya senantiasa kami bersemangat, kami bergairah. Kami senantiasa Tuhan tidak takut dengan apapun yang ada di sekitar kami. Karena kami tahu Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kau sayang kepada kami Tuhan. Kau tuntun kami. Kau ada di dalam setiap musim hidup kami. Di waktu-waktu kami Tuhan. Waktu kami senang, waktu kami susah. Kau tidak pernah tinggalkan kami. Hanya Engkau yang menolong kami Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu kami mau berkata, oh siapakah Allah yang seperti Engkau, yang mengampuni dosa kami. Haleluya. Hanya Engkau, hanya Yesus, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kita telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan bagi setiap jemaat yang ingin ikut ambil bagian dalam program jangka panjang gereja kita, dapat memberikan di kotak pembangunan yang ada di depan, atau dapat memberikan ke nomor rekening yang ada di layar. Mari kita siap memberkati pekerjaan Tuhan. Untuk petugas kolektor yang pertama diserahkan kepada Ibu Yeti, ini kedua Mama Lenti. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Lebih baik
kembali bangkit berdiri. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Yesus Dia baik, sebab Yesus Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Yesus Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Untuk doa syafaat dan doa persembahan diserahkan kepada Bapak Suwigno. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah memuji, kami sudah membesarkan namamu ya Tuhan. Kami sudah mengagungkan namamu. Biarlah hati kami selalu untuk memuji dan memuliakan namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau begitu baik dan sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan selalu campur tangan, Tuhan selalu menyertainya ya Tuhan. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ya Tuhan. Biarlah firman-Mu mengajarkan kepada kami tidak tinggi hati, tidak sombong. Biarlah kami selalu merendahkan diri kepadamu ya Tuhan. Biarlah kerendahan hati kami selalu kami junjung tinggi Tuhan. Karena firman-Mu iya dan amin ya Tuhan. Karena mengajarkan kebenaran, biarlah setiap firman-Mu yang telah kami dengar, biar kami lakukan, kami praktekkan, kami renungkan. Biarlah setiap firman-Mu bisa mengubah hidup kami yang dulunya kami suka berkata-kata kasar. Dengan firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, bisa mengubah dengan kerendahan hati kami. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun setiap langkah-langkah kami ya Tuhan. Bapa kami yang di surga Tuhan, kami pada pagi hari ini juga Tuhan sudah memberi apa yang kami punya. Kiranya Tuhan akan membalas berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap apa yang menjadi perkataannya boleh kami lakukan ya Tuhan. Dan hamba-Mu ini biarlah Engkau pakai setiap hari, setiap saat. Tuhan akan mengurapinya dimanapun berada ya Tuhan. Biarlah untuk Tuhan anak-anaknya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Untuk masa depannya pasti Tuhan akan memberikan terbaik kepada mereka-mereka ya Tuhan. Untuk Jessica, kiranya juga Tuhan akan memberikan kekuatan, campur tangan, kesehatan senantiasa. Samuel dalam pekerjaannya, berikan kekuatan senantiasa ya Tuhan. Dan untuk Esther Tuhan, apa yang menjadi cita-citanya, Tuhan pasti sanggup memberikan yang terbaik untuk mereka semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Tuhan pada pagi hari ini untuk kami semua ya Tuhan. Biarlah untuk anak-anak kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah masa depan, pekerjaan, cita-citanya Tuhan
akan yang memberikan yang terbaik untuk mereka semua ya Tuhan, untuk anak-anak kami ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang pada saat hari ini mungkin belum mendapatkan pekerjaan. Oh Tuhan, kiranya Tuhan akan memberikan pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing ya Tuhan. Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Berkati juga Tuhan jemaat-jemaatnya yang pada saat hari ini tidak hadir, mungkin mengikuti Tuhan Zoom. Kiranya juga Tuhan akan memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dari penerima tamu, menjalankan kolekte, pemain musik, pemimpin pujian. Tuhan, biarlah kami selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, karena Engkau patut dimuliakan, Engkau patut ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan, oh Tuhan, yang masih bangku-bangku yang kosong ya Tuhan, kirim jemaat-jemaat yang baru ya Tuhan. Biar bisa bersama-sama kami memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ketuk hatinya mereka-mereka ya Tuhan, jemaat-jemaat lama ya Tuhan, supaya bisa bersama-sama ibadah bersama kami Tuhan di tempat ini, meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan Republik Indonesia ini, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparatur pemerintahan, Menteri, RT, RW, Tuhan, supaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera ya Tuhan, dijauhkan dari virus-virus ya Tuhan. Tuhan, biarlah pemimpin kami diberikan roh kebijaksanaan, supaya kedamaian ada pada negeri kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk penginjil-Mu dimanapun berada ya Tuhan, di pelosok-pelosok, di dalam negeri, luar negeri, terik apalah kehidupannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan campur tangan, kiranya Tuhan akan menyediakan setiap dana-dana yang dibutuhkan ya Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa yang dibenangkan ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, mengenal akan Engkau bahwa Engkau adalah juru selamat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, rencana pembangunan jangka panjang yang di tempat ini ya Tuhan, kiranya Tuhan akan semua menyediakan setiap dana-dana kami yang butuhkan ya Tuhan. Donatur-donatur yang sudah memberikan, Engkau berkati berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Dan pada saat hari ini juga Tuhan, sudah taraf penyelesaian yang ada di gereja sentra primer ya Tuhan. Tuhan, hamba yakin percaya Tuhan, yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Tuhan, yang tidak jadi menjadi jadi karena Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Kami hanya berharap dan berharap kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya yang kami mau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan untuk warta gereja saat pagi hari ini. Ibadah minggu depan berjalan seperti biasa. Ibadah yang pertama di tempat ini dimulai jam 7:30 pagi secara onsite. Dan ibadah yang kedua di tempat ini dimulai jam 5 sore secara onsite. Dan bagi setiap jemaat yang tidak bisa hadir secara langsung beribadah di rumah Tuhan, dapat mengikuti ibadah secara online di akun YouTube gereja kita GPSDI Moria. Dan juga untuk kegiatan mesbah doa setiap hari Rabu dimulai jam 7 malam melalui Zoom. Kami himbau kepada seluruh jemaat Moria, mari kita bergabung, kita turut berikut serta dalam mesbah doa setiap hari Rabu yang dimulai jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk
anak-anak sekolah minggu, ibadah juga masih berjalan secara online, yaitu setiap hari Sabtu dimulai jam 3 sore. Untuk ibadah anak-anak pemuda-pemudi remaja Youth Moria Generation sudah dimulai kembali secara onsite setiap hari Sabtu jam 7 malam di tempat ini. Puji Tuhan, demikianlah warta gereja. Untuk hari ini ibadah sore ditiadakan. Bagi jemaat-jemaat yang belum mengikuti ibadah secara langsung hari ini dapat mengikuti ibadah secara online yang sudah di-share di grup jemaat. Bagi jemaat yang belum bisa hadir dapat mengikuti di akun YouTube gereja kita. Demikianlah warta gereja saat pagi hari ini. Saya mengundang seluruh jemaat, mari kita bangkit berdiri kembali. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dari awal sampai akhirnya. Haleluya. Kekasihku di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mengangkat tangan tanda bersyukur dan berserah. Arahkan pandanganmu, buka hatimu, terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera, serta berkat kebenaran firman Tuhan hari ini menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menutup ibadah pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Audio Jungle.